balik lagi di video gue kali ini. Kita tahu lah, dan pasti banyak orang yang udah paham tentang sejarah ganyang Malaysia, dimana Indonesia sama Malaysia itu cuma jadi bonekanya blok barat, Amerika, komunisme, dan Inggris. Sampai-sampai kita malah saling serang. Ditambah lagi doktrin-doktrin tentang bahwa Majapahit adalah daerah kekuasaan yang besar sampai Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lainnya, yang dibikin bukunya sama Muhammad Yamin gitu. Dan akhirnya Soekarno ganyang Malaysia. Langsung dari saya, Komando Aksi. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Karena dijajah oleh Imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu, datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Gimana Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya hanya menjadi korban dari perang dingin saat komunisme dan blok barat berkonflik dan memperebutkan, bahkan mencegah Indonesia, Malaysia, dan Filipina mungkin di sini untuk menjadi suatu kekuatan besar. Kalau dulu ya, sejarah dulu itu di mana Eropa memiliki kekuatan besar, yaitu Rusia ya, atau Soviet dulu namanya, yang menang perang. Ataupun di Asia Timur ada juga Cina gitu. Dan mungkin kalau di daerah Asia Selatan ada India. Di Asia Barat ataupun Timur Tengah mungkin negara-negara Arab yang kuat seperti Irak dan Iran udah menjadi kekuatan militer. Nah, tinggal di sini cuma Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara ini waktu sekitar 1963 ataupun 1960-an lah hitungnya ya, sedang lagi ada perang besar, yaitu dua kekuatan, yaitu komunisme dan barat. Mungkin di sini baratnya bisa digambarkan sekutu ya, dengan pengaruh imperialisme dan liberalisme yang ingin mereka sebarkan untuk melawan komunisme. Nah, ini terjadi di dua daerah, yaitu perang Vietnam ya, kita tahu tentang Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan juga mungkin dunia gak terlalu mengenal perang ini ataupun gak terlalu familiar, tapi perang ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, bahkan dengan Malaysia, saudara kita yang serumpun, yaitu tentang ganyang Malaysia. Nah, di sini bahwa sekitar beberapa tahun ya sebelum kemerdekaan Indonesia, bisa disebut pada sidang BPUPKI, bisa kita ketahui di mana rencananya bahwa pembentukan negara Indonesia itu bisa disebut sampai meliputi bekas-bekas sejarah Majapahit gitu. Nah, di sini mungkin sejarah Majapahitnya itu kan dari tulisannya Muhammad Yamin, tapi bukan berdasarkan sejarah mungkin, karena sejarah yang sebetulnya gitu. Karena waktu itu mungkin keterbatasan riset, sumber daya, dan pengetahuan dan lain-lainnya, sehingga mungkin Malaysia, sebagian Thailand Selatan, bahkan sampai Filipina pun masuk ke daerah yang direncanakan gitu. Harusnya kan sebenarnya BPUPK ini kan direncanakan sama Belanda gitu, yang dulu tuh masih menjajah Indonesia gitu dan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Yang pastinya mereka hanya merencanakan daerah kekuasaan yang nantinya bakal menjadi bentuk Indonesia itu adalah bekas jajahan mereka aja gitu. Nah, tidak termasuk kayak Timur Leste, Papua Nugini, Malaysia, dan lain-lainnya, bahkan sampai Thailand gitu. Tapi karena ya waktu itu semangat yang bergebu-gebu mungkin ya para founding father kita gitu, para pendiri bangsa itu, sehingga sangat optimis sekali. Nah,
bisa disebut waktu berlalu ya. Tahun 1945 Jepang itu kalah gitu. Nah, di sidang PPKI pun ya pasti para founding father kita masih optimis bahwa Indonesia itu seluas gitu bekas jajahan Majapahit, ataupun intinya yang bisa disebut daerah Melayu gitu, yang ada Melayunya. Ya kalau bisa disebut penyebaran Melayu itu kan pasti bakal kabur banget ya, banyak percampuran etnis dan lainnya. Tapi yang intinya itu adalah daerah Indonesia, mungkin Malaysia, Brunei ya, yang tiga itu. Nah pasti kan berharapnya kan para founding father kita itu di tiga negara itu, dan itu di approve sama Jepang juga gitu di sedang PPKI dan persiapan kemerdekaannya. Tapi akhirnya Jepang belum keburu gitu merencanakan penyatuan Malaysia ya, Indonesia dan Brunei, dan keburu dibom ya Jepangnya sama Amerika yang kejadian Nagasaki dan Hiroshima, dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat gitu. Nah di sini yang menjadi apa ya, bisa disebut pecahnya gitu, bisa disebut pecahnya perencanaan untuk bisa menyatukan Indonesia dan Malaysia dan Brunei itu adalah penculikan ya Soekarno oleh para pemuda ya, yang gerakan pemuda di Indonesia untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945 itu ya, yang kita ketahui di hari proklamasi kemerdekaan. Sehingga di situ Indonesia ya yang bisa disebut harusnya jatuh ya, karena jatuh dulu ke sekutu karena Jepangnya kalah dan balik lagi dikuasai oleh Belanda, akhirnya memerdekakan diri. Sehingga yang daerah Malaysia yang setelah kalah Jepang itu jatuh ke daerah oleh tangan Inggris gitu, akhirnya tertinggal gitu, secara tidak langsung tertinggal gitu. Akhirnya Indonesia merdeka duluan dan dipimpin oleh Soekarno. Nah ya akhirnya kan karena Indonesia udah merdeka, mereka mempertahankan kemerdekaan itu ya. Kita tahulah kejadian yang di Surabaya saat melawan Inggris, dan bahkan Belanda datang lagi ke kita, agresi militer 1, agresi militer 2 oleh Belanda ya. Pokoknya perjuangannya gitu, bahkan perpecahan yang ada di PRRI gitu, pengen merdeka gitu, yang ada di Sumatera gitu, ada satu provinsi yang pengen merdeka tapi akhirnya digagalkan gitu. Nah di sini mungkin Barat yang menganggapnya bahwa Indonesia ini adalah bentuk kekuatan baru ya, terutama kan sosok Soekarno dari mulai pembentukan Konferensi Asia Afrika dan gerakan-gerakan politik global yang dilakukan Soekarno ini mungkin bisa disebut ancaman. Ditambah lagi Soekarno ini adalah apa ya, bisa disebut dekat ya dengan komunisme. Nah ini nih balik lagi tadi ke tahun 1960-an, dimana komunisme dan liberalisme ini, pengaruh dari Soviet, China versus Barat dan Amerika ini menguat gitu di Asia Tenggara ya. Yang paling terkenalnya perang Vietnam. Dari sini mulai nih Soekarno merasa bahwa daerah Sarawak itu, pokoknya yang sepulau sama Kalimantan itu, ada yang diklaim sama Filipina, bekas daerah kerajaan gitu yang dulunya ada di Filipina. Terus Indonesia juga mengklaim gitu ya, Pulau Borneo itu sebagiannya itu harusnya masuk ke Indonesia gitu kan, udah dapat tuh sebagian, yang Kalimantannya ada sebagiannya daerah Sarawak kalau gak salah dan lain-lainnya itu harus masuk ke Indonesia gitu. Nah akhirnya kan di situ muncullah narasi gimana nih, mau konflik atau mau diplomasi gitu. Akhirnya kan terbentuklah nih Persatuan Mapelindo. Jadi waktu itu Malaysia belum merdeka ya, jadi Melayu ya, Indonesia dan Filipina itu akhirnya membuat kesepakatan gimana nih daerah Sarawak dan Sabah ini mau ikut persemakmuran Malaysia. Nah persemakmuran Malaysia ini itu adalah rencana Inggris untuk mempersatukan beberapa kerajaan atau kesultanan yang ada di Melayu gitu, termasuk Singapura, Johor ya, terus
Sarawak dan itu tadi ya. Nah, di situ kan akhirnya ya pasti kan negara-negara yang udah mereka di sekitarnya ini pengen lah mempengaruhi juga gitu. Dan terutama tadi semangat Indonesia bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah satu, karena tadi ya sejarah Majapahit yang ditulis sama Muhammad Yamin ya, bukan sejarah Majapahit yang sebenarnya, karena sampai sekarang juga sejarah Majapahit masih kurang gitu sumbernya dan kepastiannya itu masih banyak dipertanyakan. Nah, akhirnya Filipina juga kan tadi punya sejarah bahwa pernah menguasai sebagian ya, itu yang di ujungnya gitu, yang di timurnya Malaysia itu pernah menjadi bagian dari kerajaan yang dulunya pernah ini di daerah Filipina gitu. Nah, akhirnya di situ melakukanlah konferensi apa ya sebutnya, pertemuan Manila, perjanjian Manila atau konferensi Manila, itulah pokoknya di Manila ini kumpulnya. Nah, dari situ kan akhirnya ini aduh kok belepotan ini ya. Nah, di situ kan 3 negara ini kerjasama ataupun melakukan pertemuan sehingga bagaimana bagusnya gitu untuk bisa menyikapi persemakmuran Malaysia ini. Jadi akhirnya sepakatlah dari situ memberikan keputusan kepada masyarakat. Kayak mungkin kalau waktu itu ya familiarnya itu kayak votingnya orang Papua mau gabung sama Indonesia atau justru menjadi negara sendiri gitu. Nah, di situ kan voting juga tuh di Malaysia gitu setelah Inggris merencanakan untuk penyatuan itu. Nah, di situ yang jadi masalahnya itu Tuanku Abdurrahman ya, yang emang menjadi sama Soekarno disebut antek ya, antek Inggris ini, malah buru-buru mengumumkan tentang persemakmuran Malaysia ini jadi nih. Karena apa? Karena didorong Inggris, karena Inggris sebenarnya lebih menyetujui dan buru-buru pengen memberikan kemerdekaan terhadap Malaysia. Karena apa? Karena Inggris ini ya kita tahulah setelah Perang Dunia Kedua banyak sekali negara-negara berberontak dan ingin merdeka yang dulunya jajahan Inggris seperti India, Australia, New Zealand dan lain-lainnya. Nah, dari situ kan akhirnya mungkin Malaysia ini dianggap oleh Inggris bisa memberikan pengaruh mereka di Asia Tenggara gitu. Oke, jadi merdekakan lah. Nah, ini akhirnya di sini sakit hati nih Soekarno. Nah, Filipina pun sakit hati gitu karena dikhianati. Katanya udah ketemuan di Manila mau ngebahas ini, mau diserahin ke masyarakatnya sendiri biar bisa gitu masyarakatnya menentukan nasibnya sendiri. Nah, di situ juga di Malaysia ini sebenarnya agak campur aduk waktu itu pendukung dan masyarakat di Malaysia itu. Ada yang udah terpengaruhi komunisme, ada yang terpengaruh bahwa pengen gabung Indonesia, ada juga yang pengen perserikatan Malaysia juga gitu, persemakmuran Malaysia gitu. Ada juga ini terutama ya yang di Sarawak ini banyak sekali etnis India dan Cina yang dulunya didatangkan sama Inggris untuk menjalankan ekonomi di Malaysia karena dulunya mungkin di situ daerah yang kurang banyak penduduknya. Dan akhirnya kita tahu sampai sekarang kan orang India dan orang Cina itu di Malaysia banyak gitu. Nah, tapi Tuanku Abdurrahman ini pengen mungkin ras Melayu ini menjadi pengaruh dan menjadi mayoritas di politik Malaysia pada waktu itu, sehingga ya buru-buru cepet-cepet lah ini nih orang-orang Melayu ini dijanjiin sama Inggris buat bisa mimpin Malaysia gitu. Nah, akhirnya kan buru-buru tuh dimerdekain gitu sama Tuanku Abdurrahman ini. Nah, di situ akhirnya kan pergolakan terjadi. Bahkan mungkin ini ada sedikit fun fact juga bahwa mungkin PRRI ya yang terjadi di daerah Sumatera gitu, pertengahan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pokoknya daerah-daerah itulah. Nah, kan diperangin tuh sama Soekarno jangan sampai lepas ya dari Indonesia juga. Nah, para relawan-relawannya itu juga sebenarnya ada yang ditampung di Malaysia gitu. Sehingga ini memperuncing kekesalan Soekarno ke Malaysia juga. Nah, di satu sisi juga sebenarnya masyarakat Malaysia yang itunya ya, yang di dekat daerah Sumateranya gitu, yang
pulau yang Malaysia yang di baratnya yang emang kayak berseberangan gitu sama Sumatera itu, melihat gitu tentang kekerasan ataupun kayak konflik yang ada di PRRI itu, di mana kalau kelompok-kelompok nasionalisme ini justru malah melakukan serangan kepada pribumi-pribumi Melayu gitu. Nah, ini menjadi sentimen juga. Nah, nanti gimana kalau Indonesia udah bisa menyatu gitu sama Indonesia, otomatis kan bakal juga tuh etnis Melayu diserang sama kelompok nasionalisme ini. Nah, nasionalisme ini pada zaman Soekarno itu sebenarnya lebih condong ke komunisme. Ya, kita tahulah komunisme itu yang dulu ya, yang ada di Indonesia itu emang kebanyakan itu dalam tanda kutip radikal, karena mereka pengen gitu kayak mengkonfrontasi orang-orang beragama, orang-orang ras, etnis atau berbudaya itu yang rata-rata kaya gitu, ingin mereka konfrontasi gitu supaya kekayaannya mereka ambil dan distribusikan ke masyarakat miskin. Konsepnya itu seperti Robin Hood lah, tapi ini dalam gerakan politik, bukan Robin Hood seorang gitu, pahlawan seorangnya. Nah, komunisme zaman dulu itu gitu, karena mungkin terkenalnya kan partai buruh dan partai petani gitu. Jadi masyarakat kecil, sehingga kalau ada orang kaya ini harus dimiskinkan supaya nanti uangnya bisa disebarin ke masyarakat kecil. Fun fact-nya itu seperti itulah. Nah, akhirnya sentimen anti Soekarno juga naik gitu di Malaysia. Ini jadi tambah konflik gitu. Nah, di situ akhirnya Soekarno murka lah gitu. Dan ada pidatonya itu yang sering ada di TV-TV ataupun di YouTube orang gitu tentang Ganyang Malaysia, merasa kasihan gitu. Malaysia itu menjadi antek dari Inggris gitu, kata dia. Nah, akhirnya Soekarno melakukan perang. Nah, tapi di sini sebenarnya kayak takut gimana gitu, melu-melu kucing gitu perangnya, karena mungkin ya Soekarno juga berpikir waktu itu ya, banyak oposisi Soekarno itu menganggap bahwa perang ini harusnya nggak perlu terjadi saat itu, karena Indonesia sekarang lagi pada saat itu lagi kedapatan krisis ekonomi, yaitu inflasi sampai 600% gitu. Terus ini juga Soekarno dapat dikritik sama masyarakatnya itu, karena rakyatnya itu, karena lagi krisis gitu malah ngebangun pembangunan mercusuar kayak Gelora Bung Karno, ataupun bikin Monas gitu, ngadain Asian Games gitu. Nah, dari situ kan ya sentimennya juga, politiknya itu lagi tambah goyang gitu Soekarno, sehingga Soekarno pun mikir juga ya, kalau sekarang langsung lawan Inggris kan, lawan sekutu, lawan Malaysia bakal susah banget. Akhirnya perangnya itu kayak perang proksi kecil-kecilan gitu yang ada di Pulau Kalimantan itu. Nah, jadi Soekarno di samping ngirimin tentaranya itu ya sebagai teror untuk daerah-daerah yang dikuasai Inggris itu di Malaysia, Soekarno juga, bukan Soekarno ya, mungkin ini politiknya Soekarno itu juga mendukung gerilyawan yang tanda kutip ada di garis kiri ya, di sayap kiri, yang emang berideologi komunisme, yang nasionalis pada waktu itu disebutnya. Nah, melakukan pemberontakan, teror-teror, jadi seolah-olah ini kayak ngebiayain teroris. Nah, ini mungkin dulu ya kayak Rusia gitu, kalau sekarang itu kayak Rusia ngebiayain orang-orang yang pengen ngeberontak ke Ukraina gitu, dibiayain tuh, didukung tuh sama Putin gitu kan. Kalau dulu itu Soekarno ngelakuin itu, ngedukung gitu gerakan-gerakan gerilyawan ini yang ada di Malaysia maupun di Indonesia buat konfrontasi gitu pemerintahan ataupun kuasa Inggris pada waktu itu di situ. Nah, tapi waktunya berlalu, perangnya alot juga, karena yang paling besar itu alasannya karena perang di Kalimantan ini sangat sulit karena ya hutan lah, daerah hutan gitu, bahkan jarak panjangnya kala itu waktu disebut sama militer Inggris itu sekitar 10-20 meter doang gitu. Dan ditambah lagi pengetahuan dan persiapan bahkan itu belum siap gitu sama
orang Indonesia itu. Tentara Indonesia bahkan ada yang menyebutkan lihat gitu, pengen nyerang Kalimantan itu, petanya Pulau Borneo itu cuma pakai peta pelajaran di sekolah gitu. Jadi ada buku pelajaran sejarah gitu di sekolah, atlas gitu apa namanya gitu. Terus disobek gitu. Udah disobek, serang. Gue udah dapet nih petanya, mapnya. Serang sana. Ini nantilah kalau di hutannya gue udah tahu jalannya, mungkin kayak gitu dulu. Tapi malah kesasar mungkin, atau justru malah susah jalannya gitu. Akhirnya kan perangnya alot, dan akhirnya Soekarno mengalihkan ini cara mengkonfrontasi Malaysianya, yaitu dengan cara melakukan teror di kota-kota pusat pemerintahan yang ada di Malaya itu, yang masih dikuasai sama Inggris. Yang paling terkenal itu adalah pengeboman McDonald itu yang terjadi di Singapura, yang menewaskan kalau nggak salah 2 orang gitu, terus ada yang luka-luka, dan akhirnya 2 orang marinir dari Indonesia itu ketangkep dan dieksekusi mati di sana gitu. Nah, dari situ akhirnya ya alot lah juga, karena mungkin masyarakat Malaysia juga malah jadi benci sama Soekarno karena memberikan teror gitu. Dan orang-orang gerilyawan kaum nasionalis dari Indonesia yang mengkonfrontasi Malaysia pun nggak begitu signifikan gitu. Akhirnya ya gagal lah Soekarno di sini untuk mengkonfrontasi Malaysia, sehingga Malaysia juga ya buru-buru juga gitu pengen ngumumin kemerdekaannya tahun 1965 gitu. Nah, di situ sebenarnya Soekarno belum menyerah juga sebenarnya, tapi akhirnya Soekarno dijatuhin dengan peristiwa itu tuh, yang PKI itu, yang 330 PKI itu. Nah, karena mungkin ya, nah ini salah satu teori yang gue pernah jelasin sebelumnya tentang kudeta PKI ya, yang terjadi, yang didalangi oleh Inggris. Mungkin di sini Inggris punya kepentingan bahwa Soekarno ini justru malah mengkonfrontasi Malaysia gitu. Akhirnya Inggris juga berinisiasi untuk mengkudeta Soekarno dari situ kali ya. Dan akhirnya Soeharto karena kayaknya fokusnya lebih ke ekonomi ya, dan akhirnya melakukan perjanjian perdamaian. Terus Singapura juga meskipun lepas dari Malaysia datang ke Indonesia melakukan perdamaian. Bahkan Lee Kuan Yew ya, presiden Singapura itu juga datang ke Indonesia untuk mengunjungi makam 2 marinir tadi yang ngebom ya, sebagai bentuk juga memaafkan mungkin. Dan akhirnya kerjasama lah gitu dari sana, negara-negara tetangga ini, serumpun ini agak damai-damai lah zaman Soeharto. Meskipun ya sampai sekarang sentimen-sentimen tentang memusuhi Malaysia dan lain-lainnya itu masih kuat, apalagi kalau tentang bola ya, banyak konspirasi banget kalau Indonesia sama Malaysia main gitu. Perangnya itu perang sosmed sekarang. Oke, makasih semua teman-teman. Mungkin agak bingung ya, terlalu panjang videonya dan terlalu banyak pembahasannya itu terlalu loncat-loncat. Tapi ini sebenarnya sebagai view drone ya, karena senangkep gue. Karena males juga sebenarnya nulis ini, sebenarnya detailnya lebih banyak, tapi males nulis, penting bacot aja lah, ngomong aja. Biar ini pengetahuan aja buat teman-teman dan buat gue juga ngelatih sejarah gue, biar kalau diomongin kan lebih jago. Jadi semua yang udah mantengin sampai akhir biar gak gagal pahamnya, kasih jejak aja lah, komen, subscribe atau apa gitu lah. Pokoknya apa aja, mau di ini di-upload aja, mau di YouTube, Facebook dan lain-lainnya juga gak apa-apa. Yang penting gue videonya naik gitu, trafficnya naik. Kasihan. Makasih semua, bye-bye.